Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi tentang struktur kristal padatan yang dimana mata kuliah material teknik elektro yaitu dengan dosen pengampu Bu Desmira STMT. Pada diskusi kali ini kita menggunakan referensi dari buku Nur D pada tahun 2021. Nah, dengan buku ini berjudul Kimia Anorganik, di mana diterbitkan di Medan oleh Guepedia. Selanjutnya, materi-materi struktur kristal padatan ini akan disampaikan oleh anggota kelompok kami yang beranggotakan Ragil Febrian, Utami Pinkan Anggreni, Refdi Febrian, dan Muhammad Ilham Zaini. Langsung saja kepada pemateri Utami Pinkan Anggreni, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan apa itu struktur kristal. Nah, struktur kristal ini merupakan suatu substansi yang dimana atom-atom atau molekul-molekul seperti ion-ion secara umum disebut sebagai partikel-partikel yang terkemas rapat bersama-sama melalui suatu cara tertentu dengan energi potensial paling minimum. Dengan demikian, kristal mempunyai struktur geometrik tertentu. Seperti apakah zat padat? Zat padat sendiri ini mempunyai dua macam, yaitu ada zat padat kristalin dan zat padat amorf. Zat padat kristalin ini mempunyai susunan 3 dimensi partikel-partikel yang sangat teratur, seperti halnya NaCl, gula pasir, unsur belerang, dan logam-logam. Zat amorf tidak mempunyai susunan yang teratur bagi partikel-partikelnya. Contohnya seperti karet, gelas, dan plastik merupakan contoh zat padat amorf. Zat padat amorf umumnya terdiri dari molekul-molekul besar yang rumit. Zat padat amorf bisa disebut sebagai isotropik. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Utami Pinkan. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ragil Febrian. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih pada moderator. Yang dimaksud dengan isotropik adalah zat amorf mempunyai sifat-sifat fisik seperti kekuatan mekanis, indeks bias, konduktivitas listrik yang sama ke segala arah. Sifat isotropik ini juga dimiliki oleh zat cair dan gas. Mengapa seperti itu? Hal ini akibat ketidakteraturannya susunan partikel-partikel sehingga sifat fisiknya itu ekuivalen ke segala arah berlainan dengan zat padat kristalin. Sifat mekanis dan listriknya umumnya tergantung pada arah ketika sifat itu diukur. Karena itu zat padat kristalin sering disebut anisotropik. Untuk gejala keanistropikannya, kristal juga menjadi petunjuk kuat adanya keteraturan pada kisi kristal. Nah, cara mudah membedakan sifat zat padat pada kristalin. Secara makroskopis, cara termudahnya itu untuk membedakan sifat zat padat kristalin dari zat padat amorf itu adalah zat padat kristalinnya mempunyai titik leleh yang tajam, sehingga mekanisme kristal berubah secara perlahan-lahan sampai pada satu suhu tertentu atau pada titik lelehnya.
sedangkan kristal meleleh secara mendadak. Namun zat padat amorf tidak mempunyai titik leleh yang tajam, sehingga kaca atau plastik yang dipanaskan secara perlahan-lahan dengan naiknya suhu gelas akan berubah menjadi cairan secara kontinu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Ragi Febrian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Repdi Febrian. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Ya, kemudian ada tahapan pembentukan kristal, yaitu cair ke padat, yang dimana cair ke padat ini pada fase ini cair yang merupakan bahan dasar pembentukan kristal mengalami proses pembekuan atau pemadatan sehingga membentuk batuan kristal. Kemudian padatan kepadatan, proses pembentukan kristal ini biasanya terjadi pada agregat kristal di bawah pengaruh dari tekanan dan juga temperatur. Dan yang terakhir ada gas kepadat, yang dimana gas kepadat ini pembentukan kristal bisa dapat berasal dari perubahan gas dan gas, dalam hal ini uap menjadi padatan tanpa harus melalui tahap cair terlebih dahulu. Kemudian ada sifat mekanis kristal. Sifat mekanis kristal seperti ketahanan terhadap geseran akan berbeda jika arah geseran berbeda. Deformasi atau perubahan susunan isi sepanjang salah satu arah melibatkan penghilangan deret yang terbentuk dari dua atom secara berselang-seling, sedangkan deformasi menurut arah lainnya melibatkan penghilangan deret yang terdiri dari atom-atom sejenisnya. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Repdi Febrian. Ya, selanjutnya jika ada yang ingin diskusikan lebih lanjut atau ditanyakan, silakan pertanyaannya diajukan. Ya, izin bertanya moderator. Ya, silakan. Ya, dari segala pembahasan yang kita sampaikan, yaitu mengenai struktur kristal, sifat kristal dan padatannya, itu saya akan menanyakan tahapan untuk pembuatan kristal itu seperti apa. Saya ralat tahapan dalam pembentukan kristal itu seperti apa. Ya, baik, terima kasih. Ya, mungkin kepada pemateri yang ingin menjawab, silakan. Ya, izin menjawab moderator. Tahapan pembentukan kristal, yaitu yang dimana kristal terbentuknya dari larutan lewat jenuh melalui dua langkah, yaitu yang pertama nukleasi, pembentukan inti kristal, dan yang kedua pertumbuhan kristal. Mungkin cukup moderator. Gimana pada Ragi Febrian, jawabannya sudah bisa dimengerti atau dipahami? Ya, dari saya cukup. Ya, yang lain jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan diajukan pertanyaan. Moderator izin bertanya. Iya, silakan. Tadi kan kita ngebahas tentang susunan kristal ya. Nah, di sini saya pengen nanya dong bagaimana karakteristik dari susunan kristal itunya sendiri. Baik, terima kasih. Kepada pemateri, jika ada yang ingin dijawab, silakan. Ya, izin menjawab ya. Iya, silakan. Nah, dalam struktur kristal ini
terdapat sistem kristal. Tahapan-tahapannya itu yang pertama kubus atau kubik, yang kedua heksagonal, yang ketiga tetragonal, yang keempat rombohedral atau trigonal, yang kelima ortomobik, yang keenam monoklinik, yang ketiga triklinik. Ya itu aja sih yang dapat saya sampaikan. Ya mungkin bisa menambahkan ya, dari saya. Suatu struktur kristal dibangun oleh sel unit, sekumpulan atom yang tersusun secara khusus, yang secara periodik berulang dalam 3 dimensi dalam suatu visi. Spasi antara sel unit dalam segala arah disebut parameter kisi, sifatnya simetris kristalnya. Mungkin itu saja yang saya bisa jawab. Gimana Utami Pinggan? Terima kasih buat semua yang sudah menjawab. Alhamdulillah saya jadi mengerti bagaimana karakteristik dari susunan kristal tersebut. Terima kasih. Ya, baik. Apakah ada yang didiskusikan lagi atau ditanyakan atau sudah dicukupkan? Dari saya cukup, moderator. Saya rasa cukup. Menurut saya Ya. sudah cukup, moderator. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Diskusi ini berjalan lancar. Kita bisa simpulkan kristal adalah suatu substansi di mana atom-atom atau molekul-molekul atau ion-ion atau secara umum bisa disebut dengan partikel-partikel terkemas rapat bersama-sama melalui suatu cara tertentu dengan energi potensial paling minimum. Dengan demikian, kristal mempunyai struktur geometrik tertentu. Nah, ada 2 macam zat padat, di mana yang pertama itu zat padat kristalin dan yang kedua itu zat padat amorf. Zat padat kristalin mempunyai susunan 3 dimensi partikel-partikel yang sangat teratur seperti halnya NaCl, gula pasir, unsur belerang, dan logam-logam. Zat padat amorf tidak mempunyai susunan yang teratur bagi partikel-partikelnya. Karet, gelas, dan plastik adalah contoh zat padat amorf. Zat padat amorf umumnya terdiri dari molekul-molekul besar yang rumit. Zat padat amorf disebut isotropik. Nah, cara memudahkan sifat zat padat kristalin yaitu sifat padat kristalin mempunyai sifat yang titik leleh yang sangat tajam. Nah, sifat mekanis kristal berubah secara perlahan-lahan sampai pada satu suhu tertentu. Kristalin meleleh secara mendadak, namun zat padat amorf tidak mempunyai titik leleh yang tajam, sehingga kaca atau plastik yang dipanaskan secara perlahan dengan naiknya suhu gelas akan berubah menjadi cairan seperti kontinu. Nah, ada 3 tahapan pembentukan kristal. Yang pertama yaitu cair ke padat, yang kedua padat ke cair, dan yang ketiga gas ke padat. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa simpulkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.